Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini ana bersama Ustadz Ibrahim Da Costa. Kemudian ada Bapak Muhammad Halim dan Al-Akh Uwais berasal dari Batam. Alhamdulillah, ini tentu nikmat Allah yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat hidayah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang terpilih. Innaka la tahdi man ahbabtah walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil mu'tadin. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan nikmat hidayah. Maka nikmat hidayah adalah nikmat yang terbesar, karena hanya dengan itulah kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Sebagaimana juga Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi mendapatkan hidayah kepada Islam berarti Allah berikan petunjuk kepada jalan keselamatan sehingga tidak merugi di dunia, terutama di akhirat kelak. Akan tetapi jamaah sekalian, setelah kita mendapatkan hidayah, kita masih perlu untuk belajar agama Islam. Walhamdulillah, kawan kita ini Pak Muhammad Alim dan istri beliau juga, begitu pula Al-Akh Uwais, mereka setelah masuk Islam punya semangat untuk mengajak orang lain untuk juga masuk Islam. Begitu pula mendidik yang sudah masuk Islam agar imannya semakin kuat. Ini penting sekali, pendidikan di dalam agama Islam. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Walhamdulillah, tadi saya dengar beliau dan istri saat ini sudah membina pesantren tahfidz Al-Quran untuk putri. Nah, sekarang beliau berencana membuka untuk putra yang ditujukan terutama untuk mu'alaf, begitu pula untuk kaum du'afa dan fakir miskin di kota Batam. Dan rencananya dimulai dengan pembebasan lahan, kemudian pembangunan masjid dan sarana belajar mengajar. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk ikut serta membantu. Ini adalah kesempatan emas. Ini adalah kesempatan emas yang datang kepada kita, yang akan menjadi pahala yang akan terus mengalir insyaallah ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa membantu orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia telah ikut berjuang. Kalau kita punya sedikit dana, kita bantu orang yang menyebarkan agama Islam, mengajarkan ilmu-ilmu Islam, maka kita cuma santai-santai saja, dia yang kerja, dia yang repot, tapi pahala mengalir kepada kita karena kita ikut membantu dana. Ini kesempatan emas. Belum lagi kalau dibangun masjid. Setiap ada orang yang sholat di situ, pahala mengalir kepada kita. Kalau masjid itu digunakan untuk majelis ilmu, semua orang yang menuntut ilmu, pahala mengalir kepada kita. Kalau ilmu itu nanti mereka ajarkan, bahkan mereka kembangkan, sehingga mengajak orang-orang untuk masuk Islam, maka pahala akan terus mengalir kepada kita, walaupun kita sudah mati, meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan Nabi SAW juga bersabda, man bana baitan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun
satu masjid karena Allah di dunia ini, maka Allah akan bangunkan untuknya satu masjid di dunia. Makna hadis ini kata para ulama, bukan berarti kita harus sendiri membangun masjid, itu tidak. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, meskipun kita hanya membantu membangun masjid itu sebesar sangkar burung atau lebih kecil lagi. Jadi, jangan berkecil hati, biarpun sedikit yang kita bantu untuk membangun masjid, maka Allah akan bangunkan untuk kita rumah di surga. Terlebih lagi di bulan Ramadan, nanti sedekah sangat dianjurkan dan pahalanya lebih dilipat gandakan. Sehingga kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan kedermawanan beliau semakin meningkat. Maka hendaklah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, kita lebih banyak bersedekah di jalan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita kelak di hari kiamat, kullun fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk membantu pembangunan pondok pesantren di kota Batam yang dikelola oleh Bapak Muhammad Halim dan istri beliau, begitu pula kawan-kawan mu'alaf yang ada di kota Batam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.